yang kami harus panggil saat dunia ini berakhir, saat kiamat. Apakah yang di seberang itu yang mengatakan Allahu Akbar akan diselamatkan? Atau yang dari Buddha, atau yang dari Hindu? Aku tidak berkata, ini adalah dari, aku bertanya sama Tuhan. Tidak lama kemudian Tuhan menampakkan saya seperti layar. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana sebuah kesaksian di Pendeta Manubulu ya, dan ini sangat lucu sekali dan kocak ya, jamin ngakak tertawa terpinggal-pinggal ya, dan sangat tidak masuk akal karena memang orang-orang Kristen ini membuat kesaksian selalu saja bikin kita tertawa ya. Bagi orang yang mempunyai akal sehat pasti tertawa terpinggal-pinggal. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Ibu Johanna bisa dengar? Johanna Calvert? Bisa. Oke. Udah bisa? Ya, silakan. Oh iya, ini saya mau bersaksi buat teman-teman semua yang belum mengenal Yesus. Saya pernah bertanya, saya punya keluarga juga yang dari seberang. Saya berdoa buat semua orang di dunia ini supaya semua selamat. Dan saya bertanya pada Tuhan, apakah yang kami harus panggil saat dunia ini berakhir, saat kiamat? Apakah yang di seberang itu yang mengatakan Allahu Akbar akan diselamatkan? Atau yang dari Buddha, atau yang dari Hindu? Aku tidak berkata, ini adalah dari, aku bertanya sama Tuhan. Tidak lama kemudian Tuhan menampakkan saya seperti layar. Mungkin ya yang dibilang saat zaman Noah dan saat zaman Lot, bukan, Noah dan Sodom dan Gomora. Api dari langit, semua hancur gitu, orang berperang dan orang-orang ditimpa dengan api dan lahar dan mengerikan. Tapi semua yang berkata Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Kilat menyambar-nyambar begitu, menyambar orang, menimpa orang, tapi ada sinar yang dari atas juga lebih cepat daripada kilat. Berjauh Tuhan mengambil orang ke atas yang berseru nama Yesus. Tapi orang yang berkata Tuhan-Tuhan yang lain, seperti yang bilang Allahu Akbar, tidak tertolong sama sekali. Dan, ya, sangat ngeri, sangat mengerikan. Dan saya dibayangkan, oh Tuhan, saya menangis. Saya menangis. Saya bilang, Tuhan, tolong, sadarkanlah mereka. Sadarkan mereka, Tuhan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Engkau berkata, Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup satu-satunya. Hanya Engkau, Tuhan, yang berkata demikian. Aku percaya, Tuhan. Aku percaya hanya dalam namamu, Yesus, kami semua diselamatkan. Saya berdoa dan menangis meraung-raung.
dan memohon Tuhan supaya menyadarkan semua kita semua anak-anaknya di muka bumi ini. Dina dina rika subuhi bara. Saya tidak bisa menahan tangis saya karena itu sangat mengerikan bagi saya dan saya sangat sedih. Saya sangat sedih. Dina dina rika. Dan semua yang Tuhan katakan itu adalah benar. Hanya firman Tuhan aja. Hanya hukum-hukum Tuhan lah itu yang jalan yang terbaik bagi kita manusia. Tidak ada jalan yang lain. Walaupun kedagingan kita meraung-raung untuk dunia ini. Setiap saya ingat itu saya menangis. Setiap saat saya berdoa, Tuhan lawat kami satu persatu secara pribadi ya Tuhan. Kasihanilah kami semua anak-anakku di seluruh dunia ini ya Tuhan. Kasihanilah kami. Semoga ini saya tidak memihak pada siapapun. Saya tidak judge anybody religion. I'm sorry, I didn't judge. I cannot judge. I'm only asking God what is the right way, the true God in this earth yang dapat menyelamatkan kita. Dan semoga semua yang mendengar percaya bahwa ini bukan hanya kebohongan saya, tapi itu semuanya dari Tuhan. Tuhan yang memperlihatkan saya dari lahir ke lahir. Saya melihat semuanya, saya sangat sedih. Hanya itu saja. Dan saya menyapa semuanya. Maaf saya tidak dapat menahan tangis saya. Oke. Murtadi juga. Bukan, saya dari kecil saya cinta Yesus. Oh, good Ya, morning, Amerika. Selamat malam buat semua, udah kemalaman ya. Oke, no Ya, problem. dan saya juga pernah tanya ya tentang Trinity, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya juga bingung waktu itu, masih bingung. Tidak lama kemudian Tuhan jawab doa saya. Tiba-tiba saya berada di Petra. Dibawa roh saya ke Petra. Oh, Ya, dibawa ke Petra. Saya tidak tahu itu dulu Petra. Tapi saya ceritakan sama teman saya yang juga dia pendeta. Dia bilang, oh itu Petra. Saya bilang, oh ya, karena saya ceritakan, oh Tuhan bawa saya waktu saya tanya tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, siapa yang harus saya panggil kalau saya butuh pertolongan? Saya begitu Tuhan. Terus Tuhan bawa saya ke Petra. Saya bilang, di mana ini? Setiap mata saya melihat seperti kita melihat di binokular gitu ya, tapi bersinar. Oh, kok gunung-gunung ini, gunung batu kok ada pintunya, ada jendelanya, aku bilang begitu. Di mana saya lihat ke sekeliling saya kok kayak gersang banget. Tidak ada pohon-pohonan, hanya batu-batu doang. Tapi kok ada jendela-jendela di batu-batu itu yang tinggi-tinggi itu. Lihat kan yang di Petra itu. Terus saya jalan, langsung saya di terowongan. Ternyata waktu saya lihat karena waktu itu saya tidak malam. Itu malam, waktu itu kan saya lagi tidur malam. Terus malam juga saya dibawa ke situ. Terus saya jalan ke lorong. Oh, kok ini lorong dua-duanya sebelah kiri kanannya batu. Kayak tebing, kayak lorong gitu ya.
saya tidak tahu dulunya itu belahan batu kedua-duanya, sampai teman saya bilang, oh coba lihat di YouTube itu tuh. Teman saya kasih tahu begitu, baru saya tahu. Saya bilang, oh ternyata itu kedua batu ya. Saya kirain itu gunung batu. Terus saya jalan masuk ke dalam. Sebelum saya sampai ke mau masuk ke lorong itu, ada setan datang, mengawau, mengamuk-amuk gitu. Tapi saya tenang karena ada lingkaran sinar yang melindungi saya. Itu setan coba, dia kayak geram sekali sama saya. Dia mau terkam saya. Tapi saya sudah lihat kuku-kukunya itu panjang, hitam. Terus saya melihat ke belakang, saya lihat, seperti yang orang bilang gargoli itu. Tapi matanya merah sekali. Merah, menyala. Saya bilang, dalam nama Holy Spirit. Saya hanya tenang saja, dalam nama Holy Spirit. Langsung itu gargol langsung kayak in agony. Ya, kesakitan dan agony. I feel bad. I feel sorry. Saya bilang, oh Tuhan. Terus Tuhan bilang, jalan lagi. Terus aku jalan lagi. Di tengah-tengah, wah, ada lagi yang loncat dari atas tebing batu itu. Pegang tangan saya dengan kuku-kukunya yang tajam. Tapi anehnya, seperti badan saya itu ada yang melindunginya, jadi tidak berdarah dan tidak sakit. Terus saya bilang, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terus, kesakitan lagi, in agony, and it's gone. Terus aku jalan ke depan, kok ada, aku pikir itu istana. Istana ke depan, istana, karena ada kolom-kolom begitu ya, kolom-kolom baru kayak rumah gitu, kayak istana. Wah, langsung ada yang paling dahsyat keluar dari dalam, mau menerkam saya karena geram sekali, mau menerkam saya. Coba, the name of God, langsung semua, berteriak lagi, kesakitan sekali, in agony. Wah, saya merasa lega waktu itu. Saya bilang, saya baru mau tanya, mau apa lagi Tuhan? Lain itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Nah, demikian tadi kamu muslimin ya. Yang dimana kesaksian ini benar-benar bikin kita ngakak, bikin kita tertawa ya. Aduh, bisa nangis ya, tertawa macam sinetron lah begitu. Memang pandai orang-orang yang membuat kesaksian di Manubulu ini ya. Macam apa ya, cocoknya tuh membuat sinetron begitu ya, bisa tertawa, bisa menangis, dengan mendadak tertawa, dengan mendadak menangis gitu ya. Lucu sekali. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي بعدي الله خير خلقي